Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Amma ba'du. Para dewan juri serta saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Semua hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi ini pasti mempunyai ujian dalam kehidupannya. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya, baik orang itu kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan, pasti mempunyai ujian dalam kehidupannya. Mengapa Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya? Jawabannya adalah karena Allah ingin menguji keimanan dan ketakwaan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh kalian semua akan kami uji dengan berbagai macam persoalan hidup. Di antara ujiannya adalah sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, ujian pada jiwa, dan ujian pada buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua ujian atau semua musibah pasti akan diberikan kepada semua manusia. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, terjadinya pandemi COVID-19, maka pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam terhadap pandemi COVID-19. Dilihat dari ayat ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 juga adalah ujian yang didatangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk menguji keimanan dan ketakwaan hambanya. Di dalam ayat ini ada ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan al-anfus, yang artinya adalah ujian pada jiwa. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menjelaskan bahwa sebagian para ulama tafsir menjelaskan ungkapan al-anfus yang ujian pada jiwa itu dengan makna semua jenis penyakit. Dengan makna semua jenis penyakit. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 juga adalah sebuah penyakit yang didatangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk menguji keimanan dan ketakwaan hambanya. Bagaimana pandangan Islamnya? Maka pandangan Islamnya adalah menurut Al-Quran, berdasarkan ayat ini, bahwasanya kita harus menerima pandemi COVID-19 dengan rasa sabar. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud orang-orang yang sabar? Jika ia mengalami pandemi COVID-19, maka jawabannya di ayat selanjutnya,
yaitu ayat ke-156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah atau orang-orang yang ditimpa ujian, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Maksud ayat ini adalah bukan hanya mengucapkan di mulut, tetapi juga menghayati bahwasanya diri ini adalah milik Allah, karena Allah memberikan ujian kepada diri manusia, kepada diri hambanya, maka ia akan pasti kembali kepadanya. Ini adalah langkah sabar yang harus diterima ketika pandemi COVID-19 datang. Kemudian langkah sabar yang kedua adalah ketika pandemi ini datang, maka kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Karena makna sabar itu bukan hanya sabar saat ditimpa musibah, tetapi sabar dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika menjelaskan makna sabar, beliau juga menerangkan dalam tafsirnya makna sabar itu adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian, selain sabar, kita juga dianjurkan ketika mengalami masa pandemi ini untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memberikan ujian berupa pandemi COVID-19, pasti Allah sendiri yang akan menghilangkan pandemi itu. Jadi kita harus yakin. Bagaimana yakinnya? Yakin kita mampu dan pasti akan berakhir pandemi ini. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali hambanya itu sanggup untuk menghadapinya. Jadi pandangan Islam menurut Al-Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya tadi adalah terima dulu pandemi itu dengan sifat yang sabar. Sabarnya bagaimana? Langkah sabar yang pertama adalah mengucap doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil menghayati maknanya bahwasanya Allah menguji ini adalah untuk menguji keimanan dan ketakwaan. Kemudian sabar yang kedua adalah disuruh kita untuk meningkatkan ibadah di masa pandemi ini. Bagaimana cara meningkatkannya? Kalau kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan yang wajib, maka kita coba dengan menambah amalan-amalan sunnah yang mungkin amalan sunnah itu jarang kita kerjakan. Misalnya kita tidak terbiasa tahajud, maka di masa-masa pandemi ini kita coba untuk melaksanakan meningkatkan ibadah tahajud kita. Yang asalnya 2 rakaat kita tambah menjadi 4 rakaat, yang asalnya 4 rakaat kita tambah menjadi 6 rakaat, dan begitu pun seterusnya. Kemudian pandangan Islam selanjutnya adalah kita bisa berkaca melihat kepada hadis Nabi SAW dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar Allah? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jawful lailil akhir wa duburas salawatil maktubat," yaitu doa yang disampaikan pada waktu sepertiga malam dan doa yang disampaikan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi jangan lupa setiap sholat 5 waktu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah untuk kita berlindung dari semua penyakit, khususnya penyakit yang saat ini merajalela hampir seluruh penjuru dunia, yaitu pandemi COVID-19. Jadi saat selesai sholat dianjurkan untuk berdoa agar dihilangkan dari semua macam mara bahaya termasuk pandemi COVID-19. Hadirin, para juri, serta saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa menurut pandangan Islam bahwasanya COVID-19 ini
datang untuk menguji keimanan dan ketakwaan hambanya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah memiliki sifat sabar terhadap musibah ini dan meningkatkan ibadah. Kemudian langkah berikutnya adalah yakin bahwasanya pandemi ini akan berakhir dan akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah di setiap akhir salat kita, terutama di akhir salat 5 waktu kita, agar kita terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Salah hilap, mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenar datangnya dari Allah, dan jika salah datangnya mutlak dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.